pengeluaran yang impulsif. Akibat merasa bisa membeli apa saja dengan uang yang dimiliki, tindakan belanja berlebihan bisa saja terjadi. Dan inilah yang membuat kekayaan itu hanya bertahan tidak sampai 5 tahun lamanya. Selain belanja berlebihan, ternyata takut mengeluarkan harta juga bisa terjadi. Meskipun uangnya tidak dibelanjakan, namun ketakutan kehilangan tidak membuat uangnya bertahan. Bahkan lebih parah lagi, uang tersebut tidak akan berkembang dan tidak bisa bermanfaat dalam kehidupan si pemilik. Lebih aman di sini. Mau investasi, lebih aman di sini. Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih Purwanto Asset Management? Purwanto Asset Management adalah perusahaan efek. Tahukah kamu hingga tahun 2020 awal? Halo sahabat Purwanto AM Lifestyle, kembali lagi dengan Indira sebagai marketing team di Purwanto Asset Management. Video kali ini kita akan membahas mengenai Sudden Wealth Syndrome. Pastikan kamu sudah subscribe YouTube Purwanto AM Lifestyle untuk konten edukasi lainnya ya. Menurut National Endowment for Financial Education, sebanyak 70% orang pemenang lotre atau orang yang menerima warisan akan mengalami kemiskinan dalam beberapa tahun saja. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tentu saja karena kurangnya kesiapan mental. Orang biasa akan merasa luar biasa ketika mendapatkan uang dengan jumlah besar secara tiba-tiba. Euforia terhadap jumlah uang yang banyak akan menuntun mereka kehilangan realitas. Mereka berpikir dengan uang yang banyak, apapun bisa dilakukan, dan mereka merasa lebih berkuasa. Masalah utama yang sering dihadapi ternyata adalah karena pemenang lotre memberikan terlalu banyak uangnya kepada keluarga dan juga teman. Dalam dunia psikologis ada istilah Sudden Wealth Syndrome yang biasa dialami sejumlah orang kaya baru. Sindrom ini muncul karena ketidaksiapan mental saat seseorang tiba-tiba memiliki banyak harta. Gejalanya bukan hanya menjadi boros dan buang-buang uang, namun ada juga yang mengalami ketakutan berlebihan akan kehilangan uang mereka. Selain itu, ada juga yang mengisolasi diri dari teman terdekat dan curiga berlebihan terhadap orang yang ada di sekelilingnya. Orang yang mengalami Sudden Wealth Syndrome ini juga tidak hanya pemenang lotre. Mereka yang mendapatkan warisan besar dan kekayaan dari trading kripto juga biasanya berdampak pada keadaan mental ini. Dampak yang biasa dialami dari menerima nominal besar secara tiba-tiba adalah yang pertama, pengeluaran yang impulsif. Akibat merasa bisa membeli apa saja dengan uang yang dimiliki, tindakan belanja berlebihan bisa saja terjadi. Dan inilah yang membuat kekayaan itu hanya bertahan tidak sampai 5 tahun lamanya. Poin kedua adalah ketakutan kehilangan harta. Selain belanja berlebihan, ternyata takut mengeluarkan harta juga bisa terjadi. Meskipun uangnya tidak dibelanjakan, namun ketakutan kehilangan tidak membuat uangnya bertahan. Bahkan lebih parah lagi, uang tersebut tidak akan berkembang dan tidak bisa bermanfaat dalam kehidupan si pemilik. Poin yang ketiga adalah kesulitan menyesuaikan diri. Ternyata punya uang banyak secara tiba-tiba berdampak juga terhadap aktivitas bersosial manusia. Dengan kurangnya pengetahuan mengelola uang dengan baik, si pemilik uang akan sulit beradaptasi dengan kehidupannya karena jumlah uang yang banyak adalah masalah baru untuknya. Yang keempat adalah ketidakmampuan mengelola harta. Hal ini juga penting karena dengan ketidaktahuan dan ketidakmampuan, orang bisa saja salah langkah dalam menempatkan hartanya. Misalkan dengan memilih investasi bodong dibanding investasi yang terpercaya. Untuk menangani keadaan Sudden Wealth Syndrome ini disarankan menggunakan pihak ketiga sebagai advisor keuangan yang mengelola kekayaan yang ada. Namun bisa juga dilakukan secara sadar oleh diri sendiri dengan memulai edukasi diri, menyusun rencana keuangan, menentukan skala prioritas, dan menghindari investasi yang belum dipahami. Untuk orang-orang yang masih berpikir kalau menang lotre atau dapat warisan adalah solusi dari masalah kemiskinan, itu salah besar. Nyatanya, sebesar apapun nominal uangnya, jika dikelola oleh tangan yang salah, maka uang itu tidak bernilai sama sekali.
Maka dari itu, yuk mulai bijak mengelola keuangan dari nominal kecil. Nah, kalau kamu tiba-tiba dapat uang 1 miliar, uangnya mau dialokasikan kemana? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Purwanto Aim Lifestyle. Follow juga Instagram @purwantoassetmanagement untuk update konten-konten menarik seputar investasi lainnya. Investing with Prudent Management, lebih aman di sini.